Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Fitri Yasmin dengan NIM H54012211093. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan eh, VAR terha- eh, terhadap menggunakan aplikasi Art Studio. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan 5W satu hanya terlebih dahulu. Oke, VAR atau Vector Autoregression. Apa itu VAR? VAR atau Vector Autoregression ialah model statistik yang digunakan untuk menangkap hubungan dinamis antara beberapa variabel waktu atau data time series yang saling mempengaruhi. Dan di VAR ini tidak seperti pada model regresi yang biasa yang memisahkan variabel independen dan dependen. Dalam VAR ini, semua variabel dianggap saling mempengaruhi satu sama lain atau dianggap sebagai endogen. Nah, siapa saja yang menggunakan VAR ini, dalam model VAR ini banyak digunakan oleh para ekonom, analisis keuangan, dan peneliti sosial untuk mempelajari keterkaitan antara variabel makroekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan nilai tukar. Kapan VAR ini digunakan? VAR digunakan ketika peneliti ingin memahami interaksi dinamis antar variabel tanpa harus menentukan hubungan kausal eksplisit sejak awal. Ini biasanya diterapkan dalam studi ekonomi makro, keuangan, dan analisis kebijakan publik. Nah, di mana VAR ini diterapkan? Nah, VAR ini diterapkan dalam penelitian akademik analisis bank sentral atau seperti Federal Federal Reserve dan BI. Bisa juga di lembaga riset ekonomi, sektor keuangan, serta dalam perusahaan untuk menganalisis pasar atau perilaku konsumen dari waktu ke waktu. Mengapa VAR ini penting? Ya, karena dalam VAR ini menawarkan cara yang fleksibel untuk memahami keterkaitan antar variabel ekonomi tanpa perlu membuat asumsi struktural berat, yaitu dan di VAR ini juga memudahkan untuk menghasilkan impulse response function atau IRF dan variance decomposition-nya yang membantu memahami efek kejutan terhadap sistem. Nah, bagaimana cara VAR ini bekerja? VAR ini bekerja dengan membangun sistem persamaan di mana setiap variabel endogen diregresikan terhadap leg dirinya sendiri dan leg semua variabel endogen lainnya dalam model, lalu diestimasi menggunakan teknik OLS atau Ordinary Least Squares untuk setiap persamaan secara terpisah. Oke, sekian. Mungkin itu saja dari materinya. Kita akan lanjut ke demonstrasinya. Oke. Yang pertama-tama kita harus men, mendownload, merankan. Kita akan klik run untuk eh, package-package ini gitu. Nanti jika sudah nanti eh, akan terchecklist atau juga bisa checklist sendiri gitu. Nah, kita bisa selanjutnya kita import dataset. Nah, tergantung data kalian menggunakan data apa. Kita dari sini. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Ada tahun dan saya memakai data BOPO dan ROA dan ini bisa di rename sesuai apa yang kalian mau saja. Nah, selanjutnya saya akan menghapus kolom tahunnya. Di sini akan saya hapus nanti menjadi tidak ada dan hasilnya seperti ini.
sudah tidak ada kolom tahunnya. Nah, setelah ini saya datanya ini mulainya dari tahun 2018, frekuensinya 12 karena saya datanya ini bulanan. Nah, kita lanjut ke plot data. Nah, ini kita bisa lihat plot data dari BOPO dan ROA-nya seperti ini, menunjukkan trennya masih naik turun seperti itu, menunjukkan belum stasioner. Nah, ini kita akan merename datanya, nama datanya seperti ini. Awalnya huruf kapital menjadi huruf kecil untuk mempermudah saja. Ini juga. Nah, selanjutnya kita akan eh, uji stationer data ini stationary level atau di first difference. Oke, kalau kita lihat dari yang level pada Bopo, ada yang masih di atas ke 0,5, dan kita lihat yang di ROA-nya. Di ROA ini p-value-nya di atas 0,05. Sedangkan untuk di first difference-nya, nah p-value-nya ini sudah lebih kecil dari 0,05. Dan untuk first difference di ROA juga lebih kecil dari 0,05. Berarti kita menggunakan data first difference. Oke, ini kita untuk melihat lag pada VAR-nya. Nah, eh, dari ini kita bisa lihat bahwa eh, data yang terbaik, yang seleksinya itu yang terbaik pada di 4 karena ini sudah dieliminasi seperti itu. Jadi yang terbaik pada 4 gitu. Terus kita akan memulai ini model VAR-nya. Oke, kalau kita lihat dari estimate standar error-nya ini menunjukkan sudah signifikan ya. Dan ini untuk mulai covariance matrixnya, kalau kita dari lihat BOPO terhadap BOPO dia positif, BOPO terhadap ROA negatif, ROA terhadap BOPO juga negatif, dan ROA terhadap dirinya sendiri atau RO-nya itu sendiri positif. Dan correlation matrix of residualnya untuk BOPO ini sudah menunjukkan signifikan, dan begitu juga dengan ROA-nya. Oke, kita akan uji heterokedastisitas. Apakah data ini sudah homokedastisitas? Nah, kalau kita lihat p-value-nya ini lebih besar dari 0,05 menunjukkan data ini homokedastisitas. Nah, selanjutnya kita uji autokorelasinya. Nah, di autokorelasi ini juga p-value-nya juga 0,8, berarti lebih besar dari 0,05. Berarti data ini eh, tidak ada autokorelasinya. Oke, kita lihat ini yang roots model VAR-nya. Nah, dari roots model VAR ini datanya ini semuanya kurang dari 1, menunjukkan datanya sudah bagus seperti itu. Nah, kita akan membuat kaju tes.
bisa lihat seperti ini. Nah, kita lihat dari R-nya ini kurang dari sama dengan dari 1. Dan juga nih yang pada 10, 5, dan 1 ini juga lebih besar dari 5, berarti menunjukkan sudah bagus seperti itu. Nah, kita ingin melihat kausalitas model VAR-nya terhadap BOPO itu sendiri. Nah, p-value-nya 0,8. Lebih besar dari 0,05. Berarti menunjukkan data itu sudah. Nah, ini juga lebih besar dari 0,05. Menunjukkan datanya ini sudah sudah bisa. Datanya ini berarti kan kalau dalam VAR ini eh, tidak perlu apa datanya ini terkointegrasi ya. Kalau misal kita pak datanya itu terkointegrasi berarti kita memakai ECM. Nah, kan data ini tidak terkointegrasi, kita makanya bisa pakai VAR. Nah, ini menunjukkan bahwa data ini tidak terkointegrasi. Jadi bisa menggunakan VAR. Nah, kita ingin melihat IRF. Nah, kita ingin melihat dalam jangka 50 periode seperti itu. Nah, di dalam plot ini kita bisa lihat bahwa ini eh, dari Bopo ya. Nah, titik-titik merah ini merupakan titik-titik merah ini, yang ini nih eh, selang kepercayaannya seperti itu. Nah, menunjukkan IRF ini ingin melihat eh, apakah ada guncangan dari variabel tersebut nih. Kalau kita lihat di sini ada guncangan, tetapi lama-lama dia eh, mulai stabil. Stabilnya itu di 18 seperti itu. Jadi lama-lama di sini ada mengalami guncangan. Nah, di sini juga dan mulai stabil di sini. Oke. Nah, nah ini kita F F F F F E F D-nya. Ini melihat apakah kita ingin melihat apakah variabel mana yang paling berkontribusi besar. Nah, kalau kita lihat dari sini, Bopo Bopo berkontribusi besar terhadap dirinya sendiri. Setelah itu baru ROA karena kalau kita lihat bahwa nilainya ini banyakkan di Bopo seperti itu. Jadi Bopo ke Bopo terhadap Bopo itu sendiri atau dirinya sendiri baru ke ROA seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.